Sob, kamu yakin manusia sungguh menguasai bumi? Wait, tentu tidak. Masih ada makhluk-makhluk lain yang terbukti lebih kuat, Sob. Yap, manusia terkadang tak akan bisa terhindar dari ancaman dan serangan hewan-hewan besar seperti singa, harimau, buaya, dan hewan predator lainnya. Udah banyak kok kasusnya. Tapi selain ancaman hewan besar, ternyata ada banyak juga hewan kecil yang tak kalah berbahayanya, bahkan lebih mematikan buat manusia. Yang pertama adalah semut peluru dan semut api. Kedua jenis semut ini bisa melumpuhkan manusia karena gigitannya. Seperti semut api, gigitannya bisa membuat kulit manusia seperti terbakar, Sob. Gigitan semut api ini mengandung racun yang disebut solenopsin. Dalam jumlah besar, racun ini bisa menyebabkan efek buruk pada manusia, contohnya benjolan, ruam, nyeri dada, dan mual. Berbeda dengan spesies semut lainnya, saat menyerang, semut api akan menggigit permukaan kulit dengan kuat agar tidak bisa lepas. Setelah itu, semut api terus menggigit lagi, bahkan hingga 10 kali sebelum akhirnya melepaskan diri. Jadi, buat kebanyakan orang, semut api lebih menyakitkan dan mematikan dibanding semut peluru. Hewan kecil yang bisa melumpuhkan manusia selanjutnya adalah lalat bot dan lalat sese. Kira-kira lebih berbahaya yang mana sih? Beberapa orang menganggap kalau botfly atau lalat bot lebih mematikan karena kalau menggigit mamalia, parasitnya akan langsung cepat menyebar pada kulit dan menyebabkan efek buruk kalau nggak cepat diobati, Sob. Lalat ini mampu menyuntikkan larva ke dalam tubuh korban atau mangsanya. Larva ini kemudian akan tumbuh di dalam tubuh korban selama 60 hari dan memakan nutrisi dalam tubuh korban. Larva yang sudah bersarang di kulit manusia juga nggak boleh ditarik sembarangan karena akan menyebabkan infeksi, Sob. Ih. Sementara itu, ternyata lalat sese dianggap oleh para peneliti sebagai penyebar penyakit mematikan dan berbahaya di dunia. Setiap tahun, lalat yang berhabitat di wilayah Afrika Tengah ini bisa membunuh lebih dari 200 orang karena mempunyai virus mematikan di mulut. Pas menggigit manusia, lalat sese ini menyuntikkan air liur bersamaan dengan virus. Karena inilah, efek gigitannya bisa menyebabkan kerusakan parah pada sistem saraf pusat manusia. Dengan adanya korban meninggal yang diakibatkan virus, makanya lalat sese bisa dibilang lebih berbahaya dibanding lalat bot, Sob. Meski dipandang sepele, kutu yang ukurannya sangat kecil ini ternyata bisa melumpuhkan manusia dan menjadi parasit berbahaya loh, Sob. Dua jenis kutu terkenal mematikan ini adalah kutu paralysis dan kutu pegunungan Rocky. Gigitan kutu paralysis dari Australia bisa membuat korban sesak nafas, kelumpuhan dan sulit bicara akibat pengaruh neurotoksin pada lidah kutu. Beberapa sistem saraf juga akan rusak. Hasilnya, gigitan kutu paralysis bikin seseorang lumpuh selama 2 hingga 7 hari. Yang mengerikan, dalam beberapa kasus, kutu paralysis bahkan bisa menyebabkan kematian dalam 1 hari kalau nggak mendapat perawatan yang tepat setelah digigit. Sedangkan gigitan kutu pegunungan Rocky bisa menyebabkan demam yang disebut Rocky Mountain Spotted Fever. Gejala Rocky Mountain Spotted Fever ini biasanya dimulai dalam waktu 2-5 hari setelah digigit. Gejalanya meliputi demam tinggi disertai dengan menggigil, sakit kepala, mual, muntah, dan sesak nafas disertai batuk. Kutu pegunungan Rocky sebenarnya bisa menyerang siapa saja, Sob. Tapi dari kasus yang ada, kutu ini lebih banyak menyerang orang dewasa berusia 60-69 tahun serta anak-anak usia 5-9 tahun. Meski sama-sama berbahaya, kutu paralysis disebut jauh lebih mematikan dibanding kutu pegunungan Rocky. Di Jepang, ada hewan mirip lebah madu biasa, tapi punya ukuran lebih besar, yakni Giant Japanese Hornet atau tawon raksasa Jepang.
Menjadi hewan yang mampu menaklukkan manusia, apakah tawon raksasa Jepang ini lebih berbahaya dibanding killer beast atau lebah pembunuh? Menurut beberapa pengamat, tawon raksasa Jepang ini mematikan karena punya sengatan beracun yang mampu menyebabkan kerusakan organ dalam tubuh serta saraf manusia. Diketahui, racun dari sengatnya ini mengandung 8 bahan kimia berbeda yang masing-masingnya punya kekuatan sendiri. Lalu, gimana ya dengan lebah pembunuh? Dikenal juga dengan nama Africanized honeybee, hewan kecil ini sangat agresif dan bisa mengejar manusia lebih dari 1 kilometer. Sengatan lebah pembunuh ini juga sangat kuat karena bisa menyebabkan gejala seperti mual, muntah, pusing, sakit kepala, dan ruam. Dan kalau disengat lebah dari sekali, korban harus segera mendapat penanganan medis karena bisa membuat nyawa melayang. Dan tahu nggak sob, dalam satu sarang lebah pembunuh ternyata bisa terdiri dari sekitar 80.000 lebah dan mereka bisa mendeteksi ancaman dari jarak lebih dari 500 meter. Wow! Meski berbahaya karena menyerang secara berkelompok, lebah pembunuh masih kalah oleh tawon raksasa Jepang. Soalnya, tawon raksasa Jepang dianggap bertanggung jawab atas sekitar 40 hingga 50 kematian manusia setiap tahunnya. Sedangkan lebah pembunuh bertanggung jawab atas 2 kematian manusia setiap tahunnya. Selain di daratan, di lautan juga ada makhluk kecil yang bisa melumpuhkan manusia. Mereka adalah ubur-ubur kotak dan gurita cincin biru. Ubur-ubur kotak dianggap paling mematikan soalnya ubur-ubur kotak di lautan Indo-Pasifik punya racun yang bisa menyerang jantung, sistem saraf, dan sel-sel kulit. Sementara itu, di balik keindahannya, gurita cincin biru punya air liur beracun yang berbahaya dan bisa mematikan manusia dewasa dalam hitungan menit. Punya habitat di kawasan sepanjang Australia dan Asia Tenggara, termasuk lautan Indonesia, racun dari gurita yang sering ditemukan di dasar kolam pasir dan terumbu karang ini menyerang saraf sehingga mengakibatkan kelumpuhan dan berhentinya pernafasan. Peneliti memperkirakan racun gurita ini bisa membunuh 24 orang hanya dalam hitungan menit. Sedangkan racun ubur-ubur kotak ternyata bisa membunuh hingga 60 orang dalam hanya hitungan menit. Jadi, ubur-ubur kotak dianggap lebih mematikan. So, mulai sekarang, jangan pernah remehin yang kecil-kecil ya, Sob, termasuk perhatian-perhatian kecil dari si dia. Ihi!